البدء عليه أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من ظلات الفتن ما ظهر منها ما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز من الله رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يحسن العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم حسنه ولكل النية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم على محل الحجاب إن شاء نعمه نجل الجيش سبحانه وصوله زاجل الدنيا السيد وصوله معبورهم وإلى روح أبيك محمد طيب بن محمد ومن هجم إنشاء في انتهاج مالك ومن هجم أسنى في انتهاج حمد شيخ جدك محمد بن كاين جري هجم مالك مسافر جدي زايب بن كاين حمصر زايب هاجي حمد شيخ جدتي أخذ أفضل المسلم تسليم أفضل غني مسلم أفضل غني نرسم بنت سيد رحمة بنت محمد سند وصالحهم وبرهم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شكر لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي أبدا. Lain hal juga itu. Ada tandan saya nih. Alam tara ila allazina utu nasiban itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-wudu wal munuh wal ruzuq wa salahal jasadi wal ruh توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصاحب بداننا سدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. صدق الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmatnya kita dikumpulkan di majlis yang insya Allah penuh dengan barakah, majlis yang di dalamnya turun rahmat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala ganjaran yang besar. Amin ya rabbal. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab.
Tidakkah kamu perhatikan, kamu lihat ya Muhammad, ilal ladzina utu nasiban, kepada orang-orang yang diberikan bagian awlan minal kitab at-Taurah. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan, coba tuh lihat orang-orang yang diberikan Alkitab Taurat. Yud'auna ila kitabillah, mereka disuruh untuk melaksanakan kitab Allah, untuk melaksanakan Taurat, menjalankan. Liyahkuma bainahum, agar bertahkim di antara mereka dengan Taurat. Thumma yatawalla fariqum minhum, kemudian berpaling kelompok daripada mereka. Wahum mu'ridun, mereka enggan daripada menerima itu. Kitabnya sendiri dia nggak mau terima. Mu'ridun maknanya an qabuli hukmihi, berpaling daripada menerima hukumnya, berarti nggak mau, tidak mau bertahkim dengan kitabnya sendiri. Nuzila fil Yahudi, diturunkan ini ayat buat sekelompok orang Yahudi. Zana minhum isnani, ada dua orang di antara mereka berzina. Fatahakamu ilan nabi, lalu mereka minta tahkim, bertahkim kepada Nabi. Ya, mereka berzina, dua orang di antara orang Yahudi itu, lalu datang kepada Rasul, minta bagaimana ini yang berzina ini, hukumnya dijatuhi hukuman apa? Fahakama alaihima, Nabi lalu menghukum atas keduanya birrajmi, dengan hukum rajam. Hukum rajam itu disambit ya, ditimpuk. Kalau jilid itu ditambuk, jildah. Fa'abau, mereka nggak mau. Tapi minta hukum, bertahkim kepada Rasul. Tapi setelah Rasulullah SAW mengatakan ini hukumannya mesti dirajam, mereka malah nggak mau. Ya. Faji'a bitaurah, lalu didatangkan kepada mereka itu Taurat nih. Di Taurat sama, Quran dan Taurat hukumnya sama, orang yang berzina muhsan itu wajib dihukum rajam. Bahwa jadapiha, maka dia mendapati pada Taurat itu ternyata hukum orang berzina muhsan itu dirajam. Warujima, lalu kedua yang zina tadi dirajam. Faghadabu, marah. Nabi hukum dengan Taurat, ya dirajam tuh yang dua orang zina, mereka marah, kelompok Yahudi. Itu sebabnya turun firman Allah, lihat tuh, orang Yahudi yang dapat kitab Taurat diseru untuk melaksanakan Taurat, untuk bertahkim, malah berpaling, nggak mau turut kepada kitabnya sendiri. Zalika dzawani wal i'rad, itu berpaling dan enggan daripada menerima hukum itu, bi annahum qalu, karena mereka berpendapat, ai bisa babi gaulihim, dengan sebab ucapan mereka, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat, kami tidak bakal disentuh api neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Orang Yahudi itu dia mau yakin banget tuh,
dengan mengatakan kami masuk neraka cuma beberapa hari doang. Ya, beberapa hari selama kesalahan kami nyembah anak sapi, udah. Nah, mereka nyembah anak sapi kan 40 hari itu. 40 hari. Dan mereka yakin banget gara-gara kesalahan tuh nyembah anak sapi 40 hari, mereka cuma masuk neraka 40 hari doang. Setelah itu keluar. Kata mereka. Makanya dengan PD-nya dia bilang lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Cuman beberapa hari yang ditentukan arba'ina yauman muddata ibadati abaihimul hijla. 40 hari semenjak bapak moyang mereka itu nyembah anak sapi. Tsumma tazulu anhum, kemudian tuh azab bakal hilang. Kayak neraka bunyi dia. Kayak dia yang nentuin ya. Masuk neraka cuma 40 hari doang. Kenapa mereka berpendapat begitu? Wa gharrahum fi dinihim. Karena mereka tertipu dengan agama. Tertipu dengan agama. Kayak kita nggak boleh tertipu tuh. Tertipu dengan dunia, tertipu dengan kemegahan, tertipu dengan pangkat, tertipu dengan harta, bahkan tertipu dengan kalimat-kalimat indah yang membuat kita jadi malas ibadah. Ya, orang-orang yang berani bermaksiat kepada Allah karena mereka kan tertipu dengan firman Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga dengan demikian mereka tertipu tuh, nggak apa-apa maksiat tergotobat aja. Nah sebetulnya orang-orang yang semacam itu kan orang mukmin ini bainal khauf war roja. Orang mukmin itu hatinya di antara takut dan berharap. Kapan diterapin khaufnya, kapan diterapkan roja. Tergantung kondisi kita. Kalau kondisi kita lagi bondol, bengal banget berani banget melanggar, itu yang kita munculkan kuatin itu khauf, perasaan takut. Takut akan azab Allah. Takut akan murkanya Allah. Ngerim dia tuh. Tar mati dia, kuburan digencet, kuburan diazab. Tuh azab gak berhenti-berhenti. Jadi yang muncul apa itu? Khauf. Tapi kalau udah terlanjur berbuat salah dan dosa, mohon ampun kepada Allah, roja. Jangan suudzon sama Allah. Jangan suudzon. Ya Allah nggak ampunin gue. Sebesar apapun dosa itu, sekalipun memenuhi langit dan bumi, kemudian datang kepada Allah bertobat, Allah terima tobat. Tapi dengan tobat yang nasuha, tobat yang benar-benar tobat. Ada orang dulu Dihya Al-Kalbi yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Dihya Al-Kalbi itu syahadat di hadapan Rasul. Setelah syahadat Dihya nanya, ya Rasulullah, apakah dengan saya masuk Islam kesalahan dosa saya diampuni oleh Allah? Rasul tanya, kesalahanmu apa? 70 tahun saya caci maki Allah. 70 tahun, 70 anak perempuan saya bunuh, saya pendam hidup-hidup. Atu aja gede, 70, makanya disebut jahiliyah tuh begitu. Malu
iswaddat wajhuhu, mukanya merah banget, jadi hitam jadi, lantaran menahan amarah, malu bercampur marah. Kalau punya anak perempuan dipendam hidup-hidup karena aib. 70 Rasul belum sempat jawab, terdiam Rasul. Turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kirim salam, sesungguhnya dosa Dihya 70 tahun dicaci maki Allah, 70 anaknya dibunuh yang perempuan karena lahir perempuan, diampuni oleh Allah. Sungguh Allah telah mengampuni dosanya berkat syahadat dia. Berkat syahadat. Maka orang kafir di dalam kekufurannya itu, dia berbuat dosa, dia apa itu, setelah dia masuk Islam bersih. Ada perempuan, laki-laki perempuan nih kafir, dua-duanya masuk Islam, gak perlu nikah lagi, nikahnya sah. Pernikahannya sah. Ikut. Jadi syahadatnya otomatis mensahkan dia punya pernikahan. Ya. Justru kalau orang Islam nikah sama orang kafir itu masalah. Itu masalah. Atau suaminya di Islam, perempuannya masih kafir. Rusak. Pasah. Pernikahannya rusak. Tapi kalau dua-duanya masih Islam, otomatis ya berlangsung. Kubayar dengan syahadat. Karena ketika orang berbeda agama, maka dianggap putus, ya, putus. Walaupun satu nasab, walaupun satu keturunan, tapi kalau beda agama, putus. Sampai warisan aja nggak bisa. La yarisul kafir minal muslim. Orang kafir tidak bisa mewarisi dari orang muslim. Bapaknya muslim kaya, anaknya murtad. Anaknya masuk agama lain. Nggak dapat warisan. Ya. Bahkan si kafir itu meninggal hartanya banyak, si bapak yang muslim nggak dapat warisan juga. Menurut ijma' kaul para imam Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ya. Tapi ada yang pendapat boleh satu doang. Kalau yang ijma' nggak terima. Pembunuh sekalipun Islam nggak dapat. La yarisul gatil minal maqtud. Pembunuh tidak berhak menerima waris dari orang yang dia bunuh. Anak bunuh bapaknya enggak, hartanya bapaknya enggak bisa diwarisin si anak. Walaupun tuh anak udah ditetepin hukum kisos lalu bayar, dimaafin. Sidang jatuhkan hukuman kisos, tapi karena diampunin bayar diat namanya. Bayar diat. Sekalipun dia udah bayar diat terhadap hukuman membunuh yang dia lakukan, tetap nggak dapat waris. Ya. Nah itu hasbabnya surah Al-Baqarah kan gara-gara ngebunuh ahli warisnya. Cuman pura-pura aja dia yang nanya. Amin Nabi Musa. Ya Nabi Allah, warga saya yang terbunuh, mohon kepada Allah dong supaya dikasih tahu siapa yang membunuhnya. Nabi Musa bilang, atas wahyu dari Allah disuruh sembelih sapi. Ya? Disuruh sembelih sapi. Nabi Musa nggak bilang sapinya begini, nggak, sembelih sapi. Emang dasar bawel. Bawel. Semakin nanya makin berat, Sapinya warnanya apa? Modelnya gimana? Udah dipakai kerja apa belum?
ada cacatnya kagak, makin susah itu sapi. Kata ulama memang Allah sengaja, kan semuanya kerjaan Allah. Ya iradat dibuat begitu sama Allah. Sono ada orang, ada anak yatim bakti memaknya, bakti sama orang tua. Orang tuanya sebelum meninggal dunia siapin sapi, piara di hutan, sapi dilepas di hutan. Alhasil tuh anak dipesan sama bapaknya, memaknya, dikasih tahu memaknya, bapakmu pernah lepas sapi di hutan, ya, sebagai warisan buat kamu. Anak bakti banget memang. Manggilnya gimana emang? Sapi di hutan ya. Panggil aja Mas, pegang masalah gitu, Mas, karena warnanya kuning kemas-masan. Anak panggil Mas, datang. Turun dari itu stasiun Mas. Nunut ini. Padahal tuh sapi orang deketin aja mabur, liar. Tapi meto anak ketika dipanggil, langsung dia nunduk. Si maknya, si sapi nunduk supaya anaknya naik nunggangin. Apa tuh anak bilang? Ibuku pesan jangan tunggangin, dia nggak tunggangin. Anak bakti. Ibuku pesan nggak boleh tunggangin, itu untung. Hampir mak, kata mak jual deh tuh, katanya warisan. Berapa mak? 100.000 lo jual deh. 100.000. Misalnya nih, bawa pasar. Malaikat juga mau jual berapa? 100.000. 100, kata malaikat 200 deh. Malaikat nyaru. Kata malaikat 200. Ya entar dulu ya, tanya emak dulu. Coba kalau anak sekarang, emak suruh jual 100. Yang nawar 200, kebeneran cepet masukkan, cepet setor, ya enggak? Nah, sekarang ini bukannya lugu, tapi nggak mau menyalahi perintah emak. Bakti banget. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil belajar ke Irak, dikirim ke Irak. Ngerengek emaknya kesian juga. Akhirnya karena memang bertekad banget pengen belajar, dengan berat hati emaknya izinin. Emaknya taruh duit di sini diketek. Bikin kantong. Karena emaknya tahu kalau orang ke Irak itu pasti di tengah jalan banyak perampok. Ikut rombongan kafilah. Tengah jalan dirampok. Semua yang bawa duit diambil. Presa, ambil. Presa. Jadi presa, nggak ada duit. Nggak bawa duit, nggak ketemu. Lo bawa apa kata anak kecil tuh? Bawa apa lo? Duit. Nah di mana gue presa kagak ada? Ketek. Syekh Abdul Qadir ini bilang, ketek. Oh lo jujur banget. Emak saya pesan jangan bohong. Emak saya pesan jangan bohong. Bawa ke raja perampok. Raja, ini anak luar biasa. Kita presa nggak ada duit. Kita tanya, bawa apa lo? Bawa duit di mana? Di ketek. Padahal kita nggak tahu tuh. Jujur banget. Anak, kenapa lo jujur banget? Mak saya pesan, saya nggak boleh bohong. Cuman jawab begitu. Itu jawabannya membuat hati perampok itu bagaikan dipanah tuh. Ada panah yang tembus di relung hati yang paling dalam. Ya Allah, nangis tuh raja perampok. Kamu dipesan sama emak kamu sekali, kamu tidak langgar. Saya udah janji membak sama Allah. Berkali-kali saya janji saya langgar, janji mau tobat saya bergajulan lagi, nggak mau merampok lagi. Tolong bantu saya supaya saya bisa bertobat dengan taubatan nasuha. Itu raja perampok minta bimbingan Syekh Abdul Qadir, belum belajar baru mau belajar. Udah bimbing, bimbing
raja perampok yang paling ditakutin tuh di perbatasan Irak saat itu. Tobat kepada Allah dengan taubat. Jadi muridnya. Itu disebut karomah yang pertama muncul dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kagak bohong. Enggak bohong. Makanya penyakit yang paling melemahkan itu bohong. Ya. La da'a adwa'u minal kazib. Tidak ada penyakit yang paling melemahkan orang yang kena penyakit itu, enggak ada melainkan bohong. Jadi orang mau sakit kanker segala macam lemah enggak? Lemah memang, tapi yang paling melemahkan itu sebetulnya kizib. Penyakit yang paling melemahkan, paling bahaya itu kizib, bohong. Makanya orang masuk Islam kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya masuk Islam, tapi saya nggak bisa ninggalin khamr, tapi saya nggak bisa ninggalin zina, tapi saya begini. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, tapi satu, jangan bohong. Baik ya Rasulullah, gampang kalau nggak bohong dong. Dipikir nggak bohong itu gampang. Baik ya Rasulullah, masuk Islam. Setelah di Islam, minum khamr, lalu ngomong, kalau gue minum khamr, sahabat-sahabat yang muslim pada nggak minum khamr. Ntar gue ditanya, gue bilang gue minum, lo kok Islam masih minum, malu gak? Gue bilang kagak, gue bohong. Padahal Rasulullah bilang jangan bohong, kagak jadi dah. Zina gitu juga, kagak jadi dah. Gara-gara janji kagak bohong, lihat. Jadi berkata jujur itu sidqul lisan awwalus sa'adah. Sidqul lisan awwalus sa'adah. Berkata yang jujur itu awal kebahagiaan. Mak ditawar 200 gimana nih mak? Jual kata maknya. Lebih tinggi tuh Pak. Iya mak. Malaikat turun lagi berapa? 200 kata mak. 400. Sama malaikat disuruh sama Allah. Yang ono kan lagi nungguin. Kono nonyo kan. Akhirnya surah sapinya itu sesuai dengan sapi itu anak. Dia nanya sapinya model gimana? Begini kata Nabi Musa. Ya, kan ayat Qur'annya itu. Warnanya gimana? Tafsurun nazirin, mau yang ngelihat tertarik aja deh. Emang tuh sapi kuning kemas-masan, bukan yang dikali ya. Oh yang dikali kan enak. Jadi itu Yahudi yang mau nanya siapa yang membunuh ahli warisnya tuh, warganya disuruh potong sapi, nanya. Makin sulit tuh sapi, tang. Dan ciri itu sapi yang pada akhirnya puncaknya itu yang punya cuma tuh anak tadi yang lagi bawa-bawa. Dan dia perlu buat beli. Kenapa? Karena Nabi Musa pengen potong lalu ambil buntutnya. Buntutnya doang. Coba kalau dia beli aja sapi yang mana kayak sapi Bali kayak yang kurus beli ya 13 juta. Tahu enggak? Jadi digiring sama Allah. Nah, malaikat disuruh 400. Balik lagi, mak 400 mak jual katanya maknya. Nah, malaikat berubah lagi, nyaru lagi. Jual berapa sapi? Kata mak 400. Nah, saya malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu sapimu ini jangan kau jual kecuali dengan sepenuh perutnya emas. Dinar. Jadi emas sepenuh perutnya itu sapi baru jual katanya. Pulang, mak ketemu malaikat. Malaikat bilang begini, katanya mak kita tungguin deh. Karena itu memang perintah Allah. Kita nggak lama datang tuh yang si Yahudi tadi yang ngadu Nabi Musa pengen disuruh beli sapi. Berapa harganya? Sepenuh emas, perutnya sepenuh. Dibeli. Isiin emas, diambil buntutnya dong, Nabi Musa. Lalu buntutnya diketok mayit tuh, digebuk mayitnya.
Gum yang mayit, gum bangun, ngomong siapa yang bunuh lo? Dia bangun ngomong yang bunuh kota lah nih pulan, yang ngadu, yang bunuh aku si pulan, yang datang ke Nabi Musa. Sengaja Allah bikin begitu supaya hartanya turun tuh, makanya sabda Rasulullah la yarisul qatil minal maqtul. Orang yang ngebunuh tidak menerima waris dari pembunuh, dari orang yang dibunuh. Bisa aja. Jangan tertipu. Wa gharrahum fi dinihim. Mereka tuh Bani Israel tertipu agama. Maka yabtarun, apa yang mereka ada-adakan min qaulihim zalik. Wa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Pegang nih ayat. Maka bagaimanakah halnya apabila kami kumpulkan mereka liyaumin ay fi yaumin, pada satu hari la raiba bih, yang tidak ada keraguan pada hari itu lagi, wa huwa yaumul qiyamah. Semua orang yakin hari kiamat ada. Wa wufiyat kullu nafsin. Nah, disitulah di hari kiamat setiap jiwa Allah penuhi, Allah balas maka sabat apa yang mereka lakukan min khairin wa syarrin. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Enggak ada yang lepas di situ. Faman ya'mal mizqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mizqala dzarratin syarran yarah. Yang baik biasa kecil biji sawi nongol. Yang jelek begitu juga. Biar kata ngumpet-ngumpet di malam hari yang gelap gulita di tempat yang hitam, tetap Allah tahu. Orang boleh ditipu, boleh dibohongin, tapi Allah enggak. Tercatat itu. Semuanya bakal dibongkar. Kecuali yang sudah bertobat dan dapat ampunan serta maaf dari Allah. Ampunan dan maaf. Ingat tuh, ampunan dan, karena kalau ampunan baru diampunin, catatannya belum dihapus. Tapi kalau maaf, kata ulama bedanya ampunan sama maaf. Makanya dalam duduk di antara dua sujud, kita baca itu Rabbighfirli wa'fu anni. Di atasnya Rabbighfirli, di bawahnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Saya nggak mau bahas yang di ini tengah-tengah. Tapi Rabbighfirli, ampunin aku, wa'fu anni, maafin. Udah minta ampun, minta maaf. Udah minta ampun, minta maaf. Sama kita kan maaf, ampun sama. Tapi ternyata bedanya di situ. Kalau diampunin, tapi catatannya belum dihapus. Pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian, di tempat ini kamu telah melakukan ini, bla 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 bla. Tapi karena kamu bertobat, kamu diampunin. Cuma itu dibacain, nggak enak juga. Semua orang dengar, tahuan, tension, jadi hayak. Tapi kalau dihapus, dimaafin, nggak dibaca lagi. Cuma Allah yang tahu. Macam mana kan baca, itu ditipek nih, udah diampun. Tipek nggak bisa baca nanti. Yang baca ya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Jangan pilih, Rabbighfirli. Baca mengingat cep. Rabbighfirli warhamni, Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni, Allahu akbar. Wa hum la yuzlamun.
mereka manusia nggak bakal dizalimin sedikit pun. Binaqsi hazanatin au ziyadati sayiatin, enggak. Yang baik kagak dikurangin, yang jahat kagak ditambahin. Keadilan. Cuman memang ada orang yang muflis di situ yang dibilang hasanahnya dikasih orang. Itu memang ada riwayat hadis kan. Itu orang-orang yang zalim. Makanya dosa kepada Allah ya lebih gampang minta maaf ketimbang dosa manusia. Dizolimin orang tuh yang bahaya, ngurangin hasanat kita. Ya. Udah kagak ada hasanat habis, tapi yang dizolimin masih ngantri. Yang dizolimin masih akhirnya udah gak ada hasanatnya, udah habis dibagi-bagiin orang. Yang ngantri, yang dizolimin masih Allah bilang tumpahin tuh kesalahan orang yang dizalimi itu kepada dia. Itu disebut muflis kata Rasul. Orang yang bangkrut. Bangkrut. Sama yang ghibah, itu kan ghibah namanya menzalimi kehormatan orang. Menjatuhkan kehormatan orang, namanya ghibah. Ghibah juga tuh transfer. Itu habis sholat 100 rakaat, kemudian besok pagi ngomongin kejelekan orang, itu transfer pahala inti yang 100 tuh yang itu kerjain kepada orang yang itu omongin, hilang buat dia. Makanya nggak apa-apa deh, apa-apa. Masih dapat dia masih dapat. Makanya Imam Abu Ahmad bin Hanbal ketika digibahin sama orang girang, malah dibawain sekeranjang buah-buahan. Alhamdulillah kata ente memberikan saya pahala yang saya tidak kerjakan. Kasih lagi dong. Jadi kita kalau digibahin orang, alhamdulillah berarti kita dapat pahala. Alhamdulillah dia masih tahu kejelekan gue, pantas diomongin alhamdulillah karena itu dapat pahala. Jangan lu balas jelekin lagi, gibah lagi. Akhirnya seri dua-duanya. Allah alam. Ini pentingnya ngaji gitu dapat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin عليها نحيا عليها نموت وعليها بها نوز إن شاء الله دعانا من الآمنين برحمة الله كرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم